Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak, Ibu, adik dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Kita masuki sub bahasan yang baru setelah kita menyelesaikan beberapa episode dari matematika, yaitu persamaan dan fungsi kuadrat dan gradien dan persamaan garis lurus. Sekarang kita masuk ke bahasan disiplin ilmu fisika, khususnya sub gerak lurus. Jadi memang channel Mulyana Ilmu Terpadu ini tidak hanya membahas matematika, dia juga akan membahas fisika dan kimia. Baiklah, kita sedikit mengenal fisika, khususnya sub gerak lurus. Sebelumnya kita baca dulu teori dari gerak lurus ini. Gerak lurus, pengertian gerak. Kalau kita mendengar kata gerak, pasti kita katakan berpindahnya suatu benda terhadap benda lainnya. Oleh karena itu, pengertian gerak adalah relatif, tergantung dari mana benda tersebut bergerak. Maka untuk mengartikan gerak dalam fisika harus ada titik acuan, yaitu titik di mana benda itu mulai bergerak. Dari pengertian itu, para pakar fisika mengartikannya sebagai berikut. Gerak adalah perubahan posisi atau tempat suatu benda terhadap titik acuan tertentu. Nah, berdasarkan bentuk lintasan yang ditempuh, gerak suatu benda dapat dibagi atas. Pertama, gerak lurus bila lintasannya berupa garis lurus. Kedua, gerak melengkung bila lintasannya berupa garis lengkung. Khusus dalam pembahasan ini kita hanya meninjau gerak lurus dari suatu benda, sedangkan gerak melengkung akan kita bahas selanjutnya. Di sini ada catatan, kinematika adalah ilmu yang mempelajari gerak tanpa memperhatikan penyebab gerak tersebut. Jadi dari sini kata fisika, gerak suatu benda itu bisa dikatakan dia merubah posisi asalkan ada suatu titik acuan tertentu. Nah, jadi kita lanjutkan dari pembahasan gerak lurus ini. Yang kedua, pengertian jarak dan perpindahan. Kita lihat skema atau gambar seperti itu. Gambar di atas menunjukkan perjalanan sebuah benda dari titik O menuju titik A. Dari titik O menuju titik A dengan menempuh perjalanan OBA. Maka jarak yang ditempuh benda selama perjalanan adalah jumlah dari perjalanan OB plus BA. Sedangkan perpindahan benda adalah delta S, dilambangkan dengan delta S, itu perubahan sama dengan hanya OA. Jadi kalau bicara jarak, jumlah dari perjalanan yang ditempuh materi atau benda tersebut, sedangkan perpindahan cukup perubahan posisi dari titik acuan awal, titik 0, sampai dia berpindah ke titik A. Dari pengertian tersebut dapat kita tarik kesimpulan, jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda, sedangkan perpindahan adalah perubahan posisi atau tempat suatu benda dihitung dari posisi awal benda tersebut. Jadi sekali lagi, kalau dikatakan jarak, dia adalah panjang lintasan dijumlahkan dari semua yang pernah dilalui oleh benda tersebut. Sedangkan perpindahan dihitung dari pada saat dia posisi titik awal acuan sampai dia berpindah di posisi yang dimana. Dalam hal ini misalnya dia berpindah ke posisi A. Jadi jarak dan perpindahan suatu pengertian yang berbeda. Kita lanjutkan lagi. Nah, di sini kita lihat ada contoh soal. Kita lihat skemanya seperti itu. Dalam salah waktu tertentu, benda X bergerak dari titik A ke titik C. Jadi ada benda X bergerak dari titik A ke titik C melalui rute ABC, Sedangkan benda Y bergerak dari titik A ke titik D. Ada satu benda lagi bergerak dari A ke titik D melalui rute ABD.
A, B, D. Maka tentukan jarak perpindahan benda X dan Y tersebut. Nah, kita lihat jarak perpindahan benda X dan Y tersebut. Ini sesuai dengan arti dari jarak dan perpindahan, maka kita bisa jawab soal contoh seperti ini. Bisa kita jawab. Nah, yang ditanya adalah jarak dan perpindahan masing-masing benda X dan Y. Kita lihat untuk benda X terlebih dahulu. Jadi kita lihat jarak dari benda X ya itu sama dengan panjang lintasan ABC. Ya, kita lihat X bergerak dari ABC. Jadi panjang lintasan ABC Nah, panjang lintasan ABC ini terdiri dari lintasan AC dan BC. Jadi panjang lintasannya itu terdiri dari lintasan AC plus dengan lintasan BC. Sedangkan lintasan AC sendiri kita lihat AC satu satuan ditambah dengan lintasan BC. BC jadi 2 satuan, maka kita jumlah 3 satuan. Jadi jarak X yang ditempuh adalah 3 satuan. Sedangkan perpindahan X itu posisi akhir, kita lihat posisi akhirnya adalah di C, sedangkan posisi akhir di C dikurang posisi awal di titik A. Posisi awal di A. Posisi akhirnya di C itu adalah 2, A ke C, ya kan? Posisi akhirnya 2, posisi awalnya di A itu 1. Berarti sama dengan plus 1 satuan. Nah, ini artinya 1 satuan ini adalah plus menunjukkan arah ke kanan. Untuk yang B, yaitu jarak Y, jarak benda Y, ya panjang lintasannya adalah ABD, yaitu sesuai dengan soal itu. Panjang lintasannya ABD. Nah, panjang lintasan ABD ini terdiri dari lintasan AB dan lintasan BD. AB dan BD. Nah, di sini berarti sini panjang lintasan ABD itu adalah lintasan AB plus lintasan BD. Nah, lintasan AB sendiri adalah 4, AB, A ke B 4, plus sedangkan lintasan dari BD 8 ya. 8, maka ini sama dengan 12 satuan. Nah, sedangkan perpindahannya kita cari lagi. Perpindahan Y-nya adalah posisi akhir di titik D, posisi awal di titik A. Jadi kita lihat kalau lihat perpindahan posisi akhir di titik D dikurang posisi awal di titik A. Nah, posisi akhir di titik D kita lihat minus 4 dikurang posisi awal dia itu adalah plus 1, ya kan? Jadi sama dengan minus 5 satuan. Ini arah kiri. Kita lihat di sini bahwa
jarak dan perpindahan mempunyai arti yang berbeda. Nah, berarti kalau jarak itu dia jumlah dari lintasan yang ditempuh oleh materi itu dalam mengisi X, dan perpindahannya dari posisi akhir kita lihat dikurang posisi awal. Sedangkan untuk materi Y juga begitu, benda Y, panjang lintasan jaraknya itu cukup kita lihat lintasan yang dilalui oleh materi itu, sedangkan perpindahannya kita lihat posisi akhir dan posisi awal. Itulah sedikit tentang materi gerak. Nah, kita sudah tahu arti gerak lurus dan arti pengertian jarak dan perpindahan. Jadi sini bahwa jarak dan perpindahan adalah suatu pengertian yang berbeda. Maka kesimpulan untuk season ini, untuk episode ini adalah bahwa perpindahan itu positif atau negatif semata-mata hanya bergantung pada arah gerak. Bila arah gerak ke kanan, perpindahannya positif, dan bila arah gerak ke kiri, perpindahannya negatif. Jadi jarak dan perpindahan ada suatu pengertian yang berbeda di dalam disiplin ilmu fisika. Baiklah, nanti kita lanjutkan kembali dengan pengertian-pengertian lain masih dalam bentuk teori, khususnya masalah gerak lurus dalam fisika ini. Oleh karena itu, ikuti terus channel Mulyana Indropadu. Jangan lupa di subscribe, like, dan komennya untuk mengetahui video-video terbaru dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.